Pemirsa, tenaga medis menjadi sosok pembawa harapan terbesar bagi pasien COVID-19. Semangat mereka ialah kesembuhan bagi orang yang ditanganinya. Kami hadirkan keseharian suster dan pasien di zona merah dari ruang isolasi rumah sakit di beberapa daerah. Pak Petrus dan istri
datang dari sebuah bengkel di kawasan Cidodol, Jakarta yang berhasil menciptakan ventilator kelas dunia. Ventilator ini bahkan telah diuji oleh forum riset yang berpusat di Barcelona, Spanyol. Sebuah bengkel industri di kawasan Cidodol, Kebayoran Lama, Jakarta berhasil membuat ventilator sebagai alat bantu pernafasan guna membantu pasien COVID-19. Ventilator ini telah diuji melalui forum riset internasional yang berpusat di Barcelona, Spanyol. Setelah lulus uji laboratorium, negara Spanyol akhirnya setuju untuk memproduksi secara massal ventilator ini oleh pabrikan mobil Seat di negara tersebut. Alat ini bisa digunakan untuk kondisi darurat seperti di rumah sakit yang terpencil yang keterbatasan alat alkesnya, seperti itu. Dan kita juga sudah berkonsultasi ke Dr. Seva, spesialis paru yang ada di RSCM. Untuk tipe jenis ini, ventilator ini memang tidak bisa digunakan di ICU, tapi bisa digunakan untuk kondisi darurat saja. Dan ini bisa tetap diproduksi di Spanyol, sudah diproduksi di Spanyol dan berharap di Indonesia bisa diproduksi massal. Saat ini ventilator yang dibuat bengkel industri di Cidodol masih bersifat mekanik atau tanpa sistem komputerisasi yang tersemat di dalamnya, sehingga penggunaannya tidaklah rumit. Mereka berharap pemerintah bisa membantu dan membimbing agar ventilator dapat diproduksi secara massal, seperti halnya di negara Spanyol. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia menimbulkan sejumlah permasalahan. Satu yang mungkin luput dari perhatian adalah limbah medis yang dihasilkan dari penanganan virus ini. Livia Ramadhanti mengajak Anda untuk melihat pengelolaan limbah medis COVID-19 di tanah air. APD atau alat pelindung diri menjadi kebutuhan vital di tengah pandemi COVID-19 dunia. APD seperti diketahui sesuai dengan standarisasi dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia harus dilengkapi oleh beberapa hal, mulai dari cover jumpsuit, sarung tangan, masker, penutup mata, penutup kepala, dan sepatu. Penggunaan APD ini hanya bisa sekali pakai. Untuk itu, jumlah limbah yang dihasilkan dari pasien COVID-19 tentunya cukup banyak. Di Tiongkok sendiri, data menunjukkan satu orang pasien menghasilkan 14,3 kg limbah per hari. Tentunya, di Indonesia juga memiliki angka yang mungkin saja serupa. Namun, kita akan cari tahu berapa jumlah dari hasil limbah medis yang dihasilkan pasien COVID-19, serta bagaimana pengolahannya di Indonesia. Kami mencoba menghubungi Dirjen Pengolahan Limbah Sampah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapatkan informasi terkait limbah medis COVID-19. Baik, kalau jumlah limbah medis memang ini sekarang sedang kami dalam proses untuk kemudian mengecek dari seluruh Indonesia. Dan memang dengan wabah pandemik ini jumlah limbah medis pasti akan kemudian meningkat. Kami masih memperkirakan peningkatannya kurang lebih 30% dari yang biasanya. Mengutip kalimat Dirjen PSLB 3 Kementerian LHK, perkiraan sementara jumlah limbah medis di tanah air meningkat 30% atau mencapai 382 ton per harinya, jumlah yang tidak main-main. Sementara berdasarkan pedoman dari Kementerian LHK, limbah medis dari COVID-19 perlu penanganan khusus. Pertama, limbah medis infeksius yang dihasilkan harus disimpan dalam kemasan tertutup paling lama 2 hari sejak dihasilkan. Limbah medis infeksius itu kemudian dimusnahkan.
Ada dua cara memusnahkan limbah medis, menggunakan insenerator dengan suhu pembakaran minimal 800 derajat Celcius atau menggunakan autoclave yang dilengkapi dengan mesin pencacah. Sama halnya dengan tenaga medis, petugas yang menangani limbah COVID-19 beresiko tertular virus ini. Untuk itu protokol keamanan dan keselamatan pun ditingkatkan. Karena ini tugas kami di lapangan berat, seperti yang teman-teman kita yang di garda depan, kami pun yang di belakang yang misalnya ngambilnya dari TPS yang di belakang, kami juga memiliki tanggung jawab, di samping ada risiko juga. Jadi, tapi saya kira bahwa dengan semuanya kita ikuti peraturan yang diberikan oleh pemerintah, kita berharap kita bisa tangani. Melihat fakta di lapangan, permasalahan pengolahan limbah medis COVID-19 tidak melulu datang dari rumah sakit. Limbah medis rumah tangga di masa pandemi juga perlu jadi perhatian. Diharapkan masyarakat tidak lagi menggunakan masker sekali pakai dan beralih ke masker kain agar limbah medis rumah tangga dapat berkurang. Dari Jakarta, Livia Ramadanti, Sinta Novita, Gilang Kelana, Metro TV. Berikutnya Pak Pirsa, seperti apa aksi menghibur yang dilakukan oleh tim medis untuk menyemangati para pasien COVID-19? Akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Special Report di balik ruang perawatan COVID-19.